Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya, izinkan kakak dan teman-teman kakak untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nah, yang pertama ada Kak Dwi Ulan Febriani, ada Kak Eriza Delidiani, ada Kak Nuril Aida, ada Kak Arga Alfonsa, dan kakak sendiri Delatia Melani. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar buku tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Silahkan teman-teman buka buku tematiknya yang tema 5 dan juga siapkan alat tulisnya ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengetahui dan memahami daur hidup hewan dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat ringkasan dari sebuah teks non-fiksi yang telah dibaca. Pernahkah kalian melihat hewan pada gambar ini? Kalian pasti tahu kan? Nah, setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Proses tersebut dinamakan daur hidup. Pengertian daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi bukan hanya manusia saja yang mengalami pertumbuhan, tetapi hewan juga mengalaminya. Di dalam daur hidupnya hewan, ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan ada yang tidak. Contoh yang mengalami perubahan bentuk tubuh yaitu ada kupu-kupu yang awalnya dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk ada ayam yang awalnya dari telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk pada hewan yang sangat berbeda dalam tiap tahap perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Contoh yang kedua adalah katak. Katak akan mengalami metamorfosis mulai dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, dan katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu dari mulai telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya pada lalat, dimulai dari telur menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi lalat dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya belalang dan kepik. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kepik. Nimfa pada belalang merupakan hewan. Kalian bisa menyimak di gambar berikut. Sedangkan pada kepik ada yang namanya pergantian kulit disebut dengan ekdisis. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Dimulai dari telur berubah menjadi nimfa 1, kemudian berubah menjadi nimfa 2, berubah menjadi kecoa dewasa, dan berubah menjadi kecoa dewasa lagi. Lanjut untuk capung, dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, berubah menjadi imago. Nah, kalian sudah paham kan tentang daur hidup hewan? Semua yang kalian tahu tentang daur hidup hewan dapat kalian tuangkan pada karangan non-fiksi. Sebelum kita bahas, kira-kira siapa yang tahu apa itu karangan non-fiksi? Ya, betul. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi data atau fakta, bukan imajinasi seseorang. Atau karangan yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, dan analisis suatu masalah.
Perbedaan fiksi dan non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan berisi suatu informasi. Sedangkan fiksi merupakan karya sastra yang didasari oleh imajinasi atau tidak berdasarkan kisah nyata. Berikut adalah contoh karangan non-fiksi, yaitu artikel, berita, sejarah, peta, dan biografi. Ciri-ciri karangan non-fiksi. 1. Ditulis dalam bahasa formal. 2. Bahasanya menggunakan makna sebenarnya. 3. Ditulis secara urut. 4. Merupakan temuan baru. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai ringkasan teks non-fiksi. Sebelum kita membahas mengenai ringkasan teks non-fiksi, Kakak akan membahas perbedaan rangkuman dan kata ringkasan. Perbedaan ringkasan dan rangkuman yaitu, rangkuman adalah catatan singkat tentang sebuah materi atau bab. Lebih banyak ringkasan. Sedangkan ringkasan uraian singkat yang tersusun dari ide pokok sebuah cerita. Meringkas akan memberikan manfaat bagi kita, seperti memudahkan kita untuk memahami dan mengingat isi bacaan, dapat mempersingkat waktu dalam membaca, membantu memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan memberikan gambaran garis besar dari suatu buku. Tujuan meringkas memudahkan kita untuk mengetahui dan memahami isi suatu bacaan. Karena sajian ringkasan memang dibuat secara singkat dibandingkan tulisan aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi menjadi lebih singkat dengan mengambil inti sari atau ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Langkah-langkah membuat ringkasan dari teks non-fiksi adalah: yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memperoleh gambar isi bacaan secara garis besar. Yang kedua, tandai dan catatlah kalimat yang di dalamnya terkandung ide pokok atau gagasan utama. Hal ini dilakukan agar kita mudah untuk menyusun hal-hal penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, mulailah menyusun kalimat-kalimat tersebut dalam buku catatan kalian. Catatan gagasan utama dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan kalimat sederhana serta mudah dipahami. Kita sudah mengetahui tentang ringkasan dan teks non-fiksi. Berikut merupakan contoh ringkasan teks non-fiksi. Daun suji memiliki banyak manfaat. Daun suji sering dimanfaatkan sebagai bahan pewarna makanan. Selain itu, daun suji sering digunakan sebagai obat tradisional. Daun suji dapat digunakan untuk mengobati sakit perut. Daun suji mengandung flavonoid dan tanin yang bersifat antibakteri. Jadi, bakteri yang menyebabkan sakit perut bisa diatasi dengan meminum air rebusan daun suji. Selain sebagai obat sakit perut, daun suji digunakan untuk mengobati batuk berdarah. 15 lembar daun suji ditumbuk sampai halus, lalu ditambahkan setengah gelas air, kemudian diperas untuk diambil sarinya. Ringkasan dari teks tersebut adalah, daun suji sering dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Daun suji juga dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit tertentu, seperti sakit perut dan batuk berdarah.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kakak jelaskan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.